Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya lagi gitu ya. Untuk playlist mengenai database, kita masuk ke materi Data Definition Language atau DDL gitu ya. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh SQL untuk kita lakukan operasi di database gitu ya. Jadi Data Definition Language ada data manipulation language, ada data control language, dan ada transaction control language. Nah, di pertemuan sekarang, di video kali ini, kita bahas dulu yang data definition language. Jadi, SQL ya, Structure Query Language. Bahasa yang dipakai untuk mengakses database. So, pasti, Fortran aja bikin, Fortran bahasa pemrograman salah. Postgre ya, Postgre aja bikin PostgreSQL ya, karena kalah bersaing ya bahasanya. Nah, di sini IBM tahun 1970. Bahasa yang mudah diimplementasikan karena dia menggunakan struktur relasi ya. Jadi kalau kita ngomongin matematika ya, matematika diskrit gitu ya, ada yang namanya struktur relasi. Nah, disitulah SQL itu asalnya gitu ya. Nah, sudah jadi standar ISO dan ANSI. Kemudian ini adalah bahasa global yang dipakai untuk memanipulasi database relasional atau relational database. Ingat ya, yang relasional. Yang tidak relasional mungkin NoSQL ya, bukan SQL. Nah, SQL itu apa sih sasaran utamanya? Ya untuk basis data, tentunya strukturnya ada relasinya. Kemudian digunakan di banyak DBMS gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa DBMS itu adalah aplikasi tools yang dipakai untuk mengeksekusi SQL. Ada yang gratis, ada yang bayar gitu ya. Kemudian bisa bikin query untuk memperoleh informasi dari database. Kemudian optimal dalam penggunaannya. Jadi kapanpun dia dibutuhkan, perintah apapun yang dieksekusi, dia optimal dan bahasa-bahasanya memang sangat mudah dipelajari. Tinggal logikanya aja nih. Jadi dari sisi konseptual logik kita udah bahas model data ya, yaitu IR diagram. Kalau teman-teman belum tahu IR diagram itu apa, boleh cek di playlist ini ya, di video sebelum ini kalau tidak salah. Ya benar kalau tidak salah. Kemudian SQL juga harus portable, artinya dia bisa diinstal di platform apapun. Mau berbasis Windows, Linux, Mac, dan seterusnya. Oke, mulai ya, data definition language. Jadi dalam kita akan memanipulasi suatu database menggunakan DBMS, memang DDL ini terlebih dahulu harus kita lakukan karena karena DDL inilah yang nantinya akan menjadi pintu gerbang ya untuk kita memanage suatu database karena dia pertama kali menggunakan perintah-perintah untuk mendefinisikan objek ya, jadi create database dan yang lain-lainnya ya. Jadi sebelum kita ngomongin manipulation language, insert, update, delete, kita ngomongin definition language-nya dulu gitu ya. Create-nya dulu, drop-nya, alter, rename, truncate dan lain sebagainya. Oke, kalau create ya membuat, drop menghapus, alter modifikasi, rename mengubah nama, kemudian mengosongkan isi tabel tanpa menghapus tabel itu sendiri yaitu truncate. Beda sama drop. Kalau drop itu isi dan tabelnya dihapus, kalau truncate itu hanya isinya aja yang kosong. Semua ya. Jadi jangan sampai salah komentar, Jangan sampai salah sintaks ya. Jadi kalau truncate itu menghilangkan semua, drop menghapus semua. Semua ya. Jadi ingat semua. Oke, kalau ingin membuat database gimana caranya? Nah, setelah kita membuka database DBMS kita bebas ya, mau MySQL, mau Oracle, mau yang gratis, berbayar bebas.
Nah, itu sama sintaksnya. Kita di sini akan membuat database baru, berarti kita gunakan create gitu ya. Database. Nah, create database ini adalah keyword gitu ya, kata kunci atau perintah yang dipakai untuk membuat database. Kalau ada kurung siku gini di sintaks gitu ya, itu biasanya alternatif. Boleh kita pakai isinya, boleh tidak. Jadi kalau ini if not exist artinya kalau kita dulu pernah membuat nama database yang sama, maka create database gagal. Gitu ya. Ya, if not exist artinya jika itu tidak ada, gitu ya. Lalu ada nama underscore database. Itu adalah nama database yang akan kita buat. Nah, ini yang menjadi awal mula ya. Jadi aplikasi apapun yang nanti akan mengakses database kita, itu akan mengakses nama database-nya. Tentu saja tidak hanya nama, ada password juga gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari saat kita membahas data control language ya. Ada grant, ada revoke ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin buat database, ada aturan penamaan ya, ada nama juga sintaks gitu ya. Jadi kita harus mentaati sintaks-sintaks yang berlaku, kalau tidak error. Jangan lupa itu ada titik komanya ya. Cuman ada beberapa hal sebenarnya gitu ya. Di mana ada yang memang harus pakai titik koma, ada yang enggak. Tergantung database-nya. Dikombinasiin kadang tidak error gitu ya. Ya itu berbeda-beda ya keperluannya. Oke, untuk nama database boleh huruf, angka, underscore. Nah, gitu ya. Nah, kalau if not exist itu, oh salah sih tadi ya, saya ralat ya. Kalau if not exist itu berarti kalau memang dia sebelumnya ada, maka dia akan dihapus dan diganti dengan yang baru. If not exist. Itu kan menghapus tabel yang jika nama database sana, gitu kira-kira. Nah, kalau directory defaultnya ada di MySQL/data. Terserah mau pakai apa gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi yang paket, misalnya SAM, SMPP gitu ya, maka lokasinya biasanya kalau secara default itu ada di C, SMPP atau SAM, garis miring MySQL, ya garis miring data. Nah, adanya di situ. Fisiknya ya, jadi tabel fisik, database fisiknya ada di situ. Nah, setelah kita buat, kalau kita ingin gunakan gimana database-nya, kita pakai use dulu. Ya, use nama database yang kita buat tadi atau yang udah kita buat sebelumnya. Kita kalau mau ngapa-ngapain database itu kita harus use dulu ya. Karena yang bisa kita manipulasi hanyalah database yang aktif saja. Nah, yang tidak aktif nggak bisa. Jadi dalam satu waktu, ya tergantung sih kalau teman-teman pakainya komen, buka 3 komen, bisa buka 3 database, bisa gitu ya. Atau menggunakan IDE bawaan SAM ya, yaitu phpMyAdmin, nama database-nya MySQL atau MariaDB yang gratis itu ya. Nah, itu tinggal gunakan interface saja berbasis GUI. Ya, GUI berbasis web gitu ya. Jadi ada tampilannya itu lebih enak. Kalau untuk menghapus database, di sini drop database. If exist, nama database. Nah, kalau kita ngomongin drop database, ini drop semua gitu ya. Jadi, ini ya, ingat kalau kita pakai komen gitu ya, perintah ketikan gitu ya. Jadi kita ketik komen drop database. Ini tidak ada konfirmasi ya. Jadi kalau teman-teman udah ketik drop database, if exist atau tanpa itu, nama database titik koma enter langsung hilang gitu ya. Jadi dia tidak ada konfirmasi apakah yakin tidak ada, are you sure? Nggak ada gitu, langsung hilang, selesai. Ya hati-hati aja, kalau belajar sih oke-oke aja, tapi kalau udah jadi DBA tiba-tiba drop database nggak di backup kan mabuk. Nah tadi create database udah, kita gunakan database-nya pakai use, jangan kita drop tapi gitu ya. Nah di dalam database itu ada tabel. Banyak kumpulan dari tabel-tabel yang berelasi kan gitu ya, relational database. Nah, di sini kita membuat tabel menggunakan create tabel. Kalau tadi database kita menggunakan sintaks create database. Kalau tabel kita create tabel. Nama tabel tentunya sama penulisannya, boleh angka, huruf, underscore. Kemudian ada kurung field 1,
tipe dan panjang. Field 1 itu nama atribut 1 gitu ya. Tipenya itu adalah tipe data. Nah, yang unik dari database itu adalah ada panjangnya. Kenapa ada panjangnya? Karena database harus mereserve sekian memori untuk tipe data itu, gitu ya. Nah, jadi harus di-reserve. Jadi misalnya integer, varchar, panjangnya 20 misalnya. Kalau kita isi 1, gimana? Maksudnya kalau 20 itu artinya 20 karakter ya. Nah, kalau misalnya saya isi cuman 3, misalnya ABC, terus 17-nya gimana? 17-nya tetap di reserve. Jadi mau isi A, ABC, ABCD, F, G sampai 20 itu akan dialokasikan sepanjang 20. Nah, kalau saya isi sampai Z gimana? Z kan 26 ya. Ya terpotong. Jadi yang masuk hanya sampai yang 20 saja. Jadi di sini kita harus hati-hati dalam menentukan tipe dan panjang dari field itu. Nah, kalau field lebih dari 1 tinggal pakai tanda koma dan seterusnya. Kalau ingin langsung memasukkan primary key atau atribut kunci, langsung menggunakan itu aja, primary key dan field key. Field key itu diisi field mana dari 1 sampai dengan n tadi yang dijadikan primary key. Oke, contohnya di bawah, kalau kita ingin membuat tabel mobil yang atributnya ada ID mobil, ada merek, ada harga sewa, maka kita masukkan seperti contoh di bawah itu. Di bawah itu, di bawah ini. Create tabel, TB mobil, ID mobil, varchar 20, merek varchar 30, harga sewa integer 10, lalu primary key-nya adalah ID mobil. Ya. ID mobil yang mana? Ya, yang kita definisikan di situ ID mobil varchar 20. Itu yang kita jadikan primary key. Primary key itu apa? Nah, silahkan tonton video saya yang sebelumnya tentang IR diagram. Ya. Nah, ada juga sintaks yang lain itu kita bisa pakai not null. Misalnya field 1 tipe panjang not null, artinya field 1 itu tidak boleh kosong isinya. Ya, kalau misalnya kosong gimana? Nggak masuk. Gitu ya. Jadi tidak bisa diisi nantinya menggunakan insert misalnya DML itu nggak bisa. Ya, not null itu artinya harus ada nilainya, tidak boleh kosong. Beda ya, kosong dengan null itu beda ya. Null itu nggak ada, kosong itu nol. Yaitu joke-nya informatika. Nah, kemudian kalau tabel tadi belum kita masukkan primary key, gimana caranya? Ya, gunakan syntax constraint. Bisa, gitu ya. Nama constraint primary key, nama kolom primary key, nama kolom atau nama atribut yang ingin kita jadikan primary key. Nah, kalau misalnya ingin membuat foreign key gimana? Foreign key dalam implementasi database itu dipakai untuk merelasikan antara suatu tabel dengan tabel yang lain. Nah, sama pakai constraint juga kalau lupa. Tinggal nanti foreign key-nya ada di mana, lalu dia merefer kemana. Makanya di situ ada syntax reference. Dan kalau kita ngomongin tabel di IR diagram, silahkan tonton video sebelumnya. Ada tabel A dengan tabel B itu berelasi. Gimana cara dia buat relasi? Itu melalui primary key-nya dari satu tempat, dari tabel A misalnya, itu primary key-nya akan menjadi foreign key di tabel B. Ya artinya terhubung. Nah, lihat lagi tuh hubungannya satu ke banyak atau banyak ke banyak. Gitu ya. Silakan dipelajari lagi itu di video saya IR diagram yang sebelumnya. Panjang ya sintaksnya. Iya emang gitu ya. Kalau kita pakai constraint kita lupa untuk mendefinisikan primary key dan foreign key, kita bisa pakai constraint ya lumayan gitu ya. Panjang pokoknya. Oke, dalam MySQL terutama tipe data apa sih yang didukung? Ada numerik, ada date and time, ada string, ada tipe khusus. Ada tiny integer, itu panjangnya hanya -128 sampai dengan 127.
Jadi kalau teman-teman ingin memasukkan angka nominal uang 3 miliar, jangan pakai tiny integer, nggak cukup gitu ya. Karena hanya bilangan desimal minus 18 sampai minus 127. Kemudian small integer 32.000 batasnya, medium integer 83.000, integer itu berapa bit tuh? 214 itu kalau tiny integer itu 8 bit ya, 8, 16, 32 ya. Integer 32 berarti. Big integer lebih besar lagi ya, 64 ya, 64 bit. Float pecahan presisi tunggal 2,1 misalnya. Double presisi ganda 2,12. Nah, kalau memang pengen global pakai desimal, bisa panjang gitu ya. Kemudian ada date and time. Date itu format dari MySQL itu adalah YYY, itu year ya, 4 angka. Kemudian itu month, bulan, 2 angka. Lalu D itu day, itu 2 angka. Jangan ketukar ya, format bawaannya ini ya, YYY, dan DDD. Lalu date time. Kalau date time itu berarti ada tanggal dan ada jam. Ya, HH itu adalah hour, jam. itu minute, SS itu second. Nah, date time itu sampai second ya, nggak sampai millisecond. Lalu ada timestamp, date time dengan timestamp beda format aja. Kalau timestamp disatuin panjang, kalau date time itu ada pembatas separator minus untuk tahun dan separator titik 2 untuk jam. Kalau ingin year doang bisa pakai YYY doang. Kalau month doang bisa doang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi, saya lupa. Kemudian ada tipe string. Jadi di sini ada char karakter. Itu cuma support 0 sampai 255 karakter. Jadi kalau misalnya char panjangnya yang ingin dimasukkan cuma 5, ya udah char aja cukup. Varchar juga sama, char dan varchar sama. Lalu ada tiny text. Maksimumnya 255 karakter. Teks 65.000 berarti berapa bit tuh? Aduh, lupa lagi ngitung bitnya, males. Kemudian ada blob. Sama dengan teks dia panjangnya. Kemudian ada medium text, medium blob panjang lagi, sama long text kalau pengen bikin novel gitu ya. Novel disubmit dimasukin di satu record. Atau long blob juga sama. Nah, kemudian ada tipe khusus. Nah, ini yang ngeset kita sendiri ya. Kalau teman-teman sudah belajar pemrograman dasar, nah untuk tipe enum bisa nanti bisa dicek di playlist saya yang algoritma dan pemrograman ya. Enum itu apa? Lalu set itu apa? Gitu ya. Tapi set itu kayaknya ada sih di pemrograman gitu, di algoritma. Nanti coba dicek aja itu seperti apa enum dan set di video saya di playlist algoritma dan pemrograman. Oke, nah ini pakai command line lagi ya dari SQL. Kalau kita ingin melihat semua tabel yang pernah kita buat, kita gunakan show tables untuk menampilkan semua tabel. Kalau untuk menampilkan semua database yang kita buat gimana ya, show database. Nah sekarang di show-nya mau ascending atau descending bebas. Kalau descending pakai DSA ASC, kalau descending pakai DESC. Ya. Nah kalau ingin merubah struktur gimana? Ini pakai alter. Ya, alter table. Itu adalah sintaksnya, nama tabel yang akan kita ubah strukturnya, kemudian pakai alter option. Nah, alter optionnya ada banyak nih. Nah, untuk mengalter tabel, jangan lupa tadi kita pakai use database dulu, pilih database dulu, baru kita bisa create tabel, ya, atau drop tabel, atau tadi show tabel gitu ya. Nggak bisa show tabel kalau belum kita pilih database-nya menggunakan sintaks use. Nah, untuk alter bisa menambahkan atribut baru atau field baru pakai add. Atau membuat indeks. Indeks itu apa? Indeks itu adalah ya indeks. Pokoknya indeks itu kalau dipakai itu bisa mempercepat proses pencarian. Nah, untuk indeks itu apa? Saya belum bikin materi apa dasar ya database. Nantilah nyusul ya. Ya next lah itu, kalau penasaran bisa googling aja. Nah, kalau ingin menambahkan primary bisa pakai add primary. Ya, karena satu tabel bisa dua nggak ya? Bisa rasanya ya. Mungkin ada database yang bisa, ada yang enggak. Tapi secara logika sih bisa dua.
primary key. Kemudian kalau misalnya ingin dirubah namanya, misalnya tadinya nama, nanti mau diubah menjadi nama underscore MHS, bisa pakai change. Kemudian bisa pakai modify. Nah, untuk merubah apa sih ini? Change sama modify saya lupa nih. Change field yang diubah definisi field baru. Field yang diubah definisi field baru. Modify ini saya lupa ya, nantilah. Bisa googling aja. Lalu kalau drop nama field itu drop tabel, drop atribut ya. Jadi gitu ya. Maksudnya nama tabel alter option, misalnya alter tabel mahasiswa add spasi definisi field baru, artinya setelah add spasi di situ kita tulis misalnya ingin nambahin kelas misalnya atau umur, berarti add umur titik koma, gitu ya caranya. Lalu ada rename itu, nah ini rename nih. Kalau rename jelas ya dari sintaksnya itu untuk mengganti nama field. Change modify coba sendiri aja. Kemudian kalau kita ingin merubah struktur tabel, foreign key juga bisa gitu ya. Jadi kita bisa tambah foreign key menggunakan alter gitu ya. Sintaksnya seperti ini. Nah, alter itu bisa ngapain? Nah, alter itu apa sih? Jangan lupa tadi kita udah ngomongin alter tapi lupa gitu ya, ini alter. Memodifikasi tabel gitu ya. Oke, jadi kita balik lagi alter. Apa saja yang bisa dimodifikasi? Nah, foreign key bisa ya kita modifikasi. Mau kita ganti misalnya, atau mau kita hubungkan ya menggunakan constraint tadi ya dengan primary key dan foreign key-nya bisa. Terus apalagi alter yang bisa dilakukan alter? Menambahkan field agama bisa. Terus apa bedanya tadi dengan alter? Emang alter ya? Sorry, nggak fokus beda malam. Harusnya ngopi lu tadi ya, alter. Jadi menambahkan ini contohnya nih, menambahkan field agama ya alter tabel MHS add agama. Nah, agamanya varchar 15 not null titik koma. Artinya nanti agamanya 15 karakter gitu ya panjangnya, kemudian dia tidak boleh kosong. Kalau menambahkan primary key juga bisa pakai alter tadi ya. Bisa pakai constraint juga gitu ya. Jadi di sini bisa pakai alter tabel MHS add primary key nim. Berarti nim itu akan jadi primary key di tabel MHS. Lalu mengubah panjang field agama. Oh iya, change ya, merubah panjang field. Jadi misalnya tadi agama tadi 15 ya, contoh di atas kita ingin ubah 10, maka pakai change agama varchar 10. Kemudian mengubah tipe field. Kalau tadi panjang field, oh ya modify itu tipenya yang diubah, change itu panjangnya yang diubah. Misalnya tadi varchar ganti char gitu ya. Terus ada menghapus dia pakai alter tabel MHS drop agama. Ya, kalau memang agamanya yang mau di drop atau dihapus. Nah, ingat kalau drop agama semua field agama tuh hilang. Jadi setiap record yang ada di dalam situ akan hilang field agamanya. Nah, drop table. Truncat table disatuin. Beda fungsi ya. Drop hilang semua tabel dan isinya, truncat hanya hilang isinya saja. Ya, hati-hati gunain tab drop sama truncat ya. Ini bisa bikin dipecat kalau udah kerja. Baik, itu tadi mengenai SQL gitu ya. Mungkin akan saya demokan sedikit bagaimana cara untuk kita menggunakan komen. Jadi di sini ini mungkin saya close dulu gitu ya. Ini di share screen semua dong. Oke, kita buka XMPP. Nah, di sini XMPP ya, udah hidup MySQL-nya. Caranya gimana ini tergantung dari teman-teman installnya di mana. Kita pakai CMD. Nah, diinstal di mana? Kalau saya sih diinstalnya di C tab. Ini pakai apa? Change directory lupa. CD ya, CD itu change directory. XA salah kan garis miringnya?
XAMPP slash biasanya MySQL terus slash MySQL alah huruf ya kan salah kan. Bentar. Ada apa aja sih di sini lupa. Oh, bin. Di bin ya. Karena executable-nya ada di bin. Nih kita lihat ya. MySQL. Bin garis miring kosong ya. Kok kosong sih? Ntar saya lupa. Bin bener kok. MySQL. Nah, ini ada nih. MySQL. Coba kita lihat ini ya. MySQL. Nah, .exe. Ini file execute-nya. Cuman kita nggak bisa langsung masuk karena harus mendefinisikan usernya siapa, kemudian passwordnya apa, gitu ya. Maka ini kita hapus, kita ganti min u user, kita menggunakan root tanpa password, kita gunakan level paling tinggi ya. Ini kan karena database-nya di tempat saya gitu ya. Lalu min p itu akan masuk password. Kalau nggak di password di enter aja, masuk ke MySQL. Namanya jadi MariaDB karena untuk versi yang saya pakai itu MySQL sudah berubah menjadi MariaDB gitu ya. Nah, ini sudah masuk nih. Jadi kita siap untuk mengolah sesuatu di sini. Gimana caranya? Ya tadi ya, kita coba lihat kita punya database apa aja sih? Apa pakai apa tadi? Show ya. Show databases titik koma. Nah, database semua nih. Nah, kita mau ngapain di sini? Kita mau create. Nah gitu ya. Database contohku saja titik koma. Bentar. Ini menunjukkan bahwa kita sudah bisa menggunakan apa database contohku saja itu sudah terbentuk. Nah, untuk kita lakukan definisi yang lain dari database, kita harus ngapain? Kita harus pakai use. Dia nggak bisa pakai tab ya. Contohku saja misalnya. Database change itu artinya berhasil. Sekarang kita lihat dari kurung non jadi kurung contohku saja itu semua adalah database kita gitu ya. Nah, di situ kita mau ngapain? Bebas. Mau create tabel atau apapun. Itu create tabel sama field-fieldnya bisa. Create tabelnya dulu, fieldnya nyusul pakai alter bisa ya, dan seterusnya. Nah, silakan ini adalah cara untuk mengakses SQL menggunakan command prompt. Oke, itu saja dari saya. Mungkin di video-video selanjutnya nanti kita akan menggunakan command prompt lagi, cuman nanti akan saya buatkan konten khusus untuk menggunakan XAMPP ya, biar seru ya. Kita pakai IDE PHP MyAdmin saja. Baik, itu saja dari saya. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.